Hai netizen, bantuan PKH tahap ketiga sudah mulai disalurkan pada awal Juli tahun 2021 kemarin. Dan sesuai SK pencairan PKH tahap ketiga ini masih menyasar sekitar 2,7 juta penerima PKH se-Indonesia. Jadi yang masuk ke dalam data bayar atau nama KPM yang bansosnya sudah cair itu masih menyasar 30% dari total penerima PKH se-Indonesia. Maka bisa dipastikan banyak KPM yang hingga saat ini bansos PKH tahap ketiganya itu masih belum cair. Selanjutnya kita akan membahas penyebab kenapa bansos PKH ini belum cair. Dan juga kita akan membahas untuk KPM yang kemarin bansos tahap 1 dan tahap 2-nya juga tidak cair hingga saat ini. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak informasi berikut ini sampai selesai. Seperti biasa, mohon videonya nanti jangan di-skip agar tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Silakan disimak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Anda semua yang selalu senantiasa memperhatikan atau menyimak informasi di channel Hariska Vlog kali ini. Dan bagi Anda semua yang selalu senantiasa menyimak informasi di channel ini, semoga doa terbaik tetap menyertai Anda semua. Selanjutnya bagi Anda yang baru bergabung di YouTube atau baru menemukan channel Hariska Vlog ini, silakan untuk sama-sama mendukung channel ini agar terus berkembang. Bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe-nya, kami persilakan untuk ditekan dulu tombol subscribe-nya agar nanti kami terus semangat untuk membuat konten informasi setiap harinya. Baik Sobat Netizen semuanya, saatnya kita masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Sobat Netizen semuanya, sesuai dengan SK penetapan keluarga penerima manfaat PKH tahap ketiga termin 1 tanggal 2 Juli tahun 2021, di sana disebutkan ada 2,7 juta penerima PKH yang bansosnya sudah dicairkan atau dalam proses pencairan pada awal Juli ini. Hal tersebut didukung oleh informasi dari KPM bahwasanya sudah ada KPM yang mengambil bansos tahap 3-nya. Namun tidak sedikit pula dari KPM PKH yang juga turut menginformasikan bahwasanya bansos untuk PKH-nya tahap ketiga ini belum cair ketika dicek saldonya pada ATM. Bagi KPM yang bansos tahap 3-nya ini belum cair, tidak sedikit pula yang bertanya-tanya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, Sobat Netizen semuanya, di sini saya akan membantu menjelaskan kenapa bansos PKH tahap ketiganya itu belum cair. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwasanya nantinya jawaban yang saya berikan itu merupakan hasil analisa saya pribadi dari data yang sudah kami terima. Karena bansos yang tidak cair itu sebenarnya ada banyak sekali faktor penyebabnya. Di sini saya hanya merangkum 3 penyebab kenapa bansos tersebut itu tidak cair atau belum cair. Nah, dari hasil survei dan penelusuran saya pribadi, di sini saya sudah merangkum ada 3 penyebab kenapa bansos PKH itu belum cair. Yang pertama, tidak masuk atau belum masuk ke dalam data bayar. Nah, untuk poin yang pertama ini sangat jelas bahwasanya untuk KPM yang cair bansosnya adalah KPM yang namanya sudah masuk ke dalam data bayar atau ke dalam SP2D. Bagi nama KPM yang namanya belum masuk ke dalam data bayar atau belum masuk ke dalam daftar SP2D, maka bisa dipastikan bansosnya itu masih belum bisa dicairkan. Nah, perlu diingat juga kepada Anda semua bahwasanya informasi yang kami terima terakhir untuk data bayar tahap ketiga ini masih termin 1, yang artinya kemungkinan besar kedepannya nanti akan ada termin-termin susulan. Jadi bagi Anda yang belum cair, jangan berkecil hati dulu. Kita tunggu informasi selanjutnya, apakah nanti akan ada termin kedua, termin ketiga, dan seterusnya pada tahap ketiga ini. Selanjutnya bagi nama-nama yang kemarin sudah masuk ke dalam data bayar termin ke-1 tahap ketiga,
itu merupakan KPM yang sudah memenuhi 5 kriteria sesuai dengan SK penetapan KPM PKH tahap ketiga termin 1. Kriteria yang pertama yakni KPM tersebut merupakan hasil pemutakhiran atau final closing pada tanggal 5 Mei tahun 2021. Kriteria yang kedua telah disesuaikan dengan keputusan Mensos nomor 12 HUK 2021 tentang data terpadu kesejahteraan sosial tahap pertama. Poin yang ketiga yakni tidak termasuk dalam kategori data anomali. Poin yang keempat yakni telah disesuaikan dengan data hasil penelitian dan rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2021. Yang terakhir yakni telah dilakukan pengecekan rekening melalui OMSPAN atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran dan memiliki status rekening yang masih aktif. Nah, tadi itu adalah kriteria bagi namanya yang sudah masuk ke dalam termin 1 tahap ketiga. Berikutnya untuk poin kedua penyebab kenapa bansos tahap ketiga ini belum cair adalah sudah tergraduasi atau sudah nonaktif dalam sistem. Sudah tergraduasi ini artinya KPM tersebut sudah keluar kepesertaannya sebagai penerima bansos. Nah, beberapa penyebab kenapa KPM tersebut sudah tergraduasi antara lain KPM tersebut sudah dikategorikan mampu atau kaya. Berikutnya, KPM tersebut tergraduasi karena tidak lagi memiliki komponen sebagai penerima PKH. Berikutnya, KPM tersebut tergraduasi oleh sistem karena data terindikasi ganda dalam DTKS. Nah, tadi itu ada beberapa penyebab kenapa KPM tersebut bisa dikategorikan sebagai KPM yang sudah tergraduasi. Yang ketiga, penyebab kenapa bansos PKH tahap ketiga ini belum cair yaitu data belum padan dan belum valid. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya beberapa bulan terakhir ini sudah dilakukan proses-proses perbaikan dan pemadanan data penerima bansos baik PKH, BPNT, dan lain sebagainya. Proses perbaikan ini meliputi adminduk atau administrasi data kependudukan mulai dari nama, nomor KTP, nomor KK, dan lain sebagainya. Selain itu, setelah proses perbaikan ini juga ada proses namanya pemadanan data, yakni pemadanan antara data dalam data terpadu kesejahteraan sosial dengan data pada Dukcapil. Ketika proses pemadanan itu sukses dan datanya itu valid, maka penerima tersebut bisa kembali menerima bansosnya. Nah, tadi itu adalah 3 penyebab kenapa bansos PKH tahap ketiga itu belum cair. Mungkin saja dari Anda semua yang menyimak video saya kali ini ada yang bansosnya mungkin tahap 1 atau tahap 2 itu ada yang belum cair. Bagi Anda yang kemarin tahap 1 bansos PKH-nya itu belum cair, itu kemungkinan besar memang bansosnya itu belum bisa cair ya. Karena proses rekonsiliasi untuk tahap 1 itu sudah selesai dilakukan. Berikutnya untuk tahap 2 itu proses rekonsiliasinya itu sudah berjalan, yang artinya kemungkinan besar untuk pencairan PKH tahap kedua juga sudah selesai dilakukan. Ya, semoga saja bagi Anda yang kemarin bansosnya itu belum cair, bisa ada rezeki tambahan bagi Anda semua, entah dari jalur yang lain yang tidak terduga. Sebelum saya menutup video saya kali ini, ada tambahan informasi bagi Anda semua. Yang pertama, jadikan informasi pada video ini sebagai referensi atau pengetahuan tambahan seputar bantuan sosial. Untuk informasi resmi selanjutnya, tetap nanti menunggu instruksi atau kabar dari pendamping PKH Anda masing-masing. Yang kedua, penting sekali memilih dan memilah informasi yang beredar di media sosial. Karena banyak sekali informasi yang beredar itu kadang bukan dari SDM, baik SDM PKH ataupun SDM BPNT. Saya menyarankan kepada Anda semua untuk bijak dalam memilih informasi dan silakan memilih informasi yang berasal dari SDM PKH ataupun BPNT, karena insya Allah informasi yang diberikan itu sudah valid.
Yang terakhir terkait adanya informasi tentang pencairan bansos ataupun tambahan tentang bantuan sosial, nanti tetap menunggu informasi resmi dari pendamping Anda masing-masing. Dan mohon ketika ada informasi tentang pencairan, tolong jangan mengejar-ngejar pendamping, karena tugas pendamping itu tidak melulu soal pencairan bantuan sosial. Silakan ditunggu saja kabar terbaru dari pendamping Anda masing-masing terkait pencairan bantuan sosial. Nah, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya Haris undur diri dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.